Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fahira, NIM 19110410004, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya ingin melaporkan draft hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 yang diampu oleh Bapak Dev Dr. Awidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSC. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8 tentang guru dan dosen berpendapat bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat rohani dan jasmani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai calon guru, sudah seharusnya dibekali dan dipersiapkan secara matang melalui pendidikan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 yang tercatat pada Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar perpendidikan guru dan panduan program pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaannya. Pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir, perubahan perilaku menjadi lebih baik, dan penguatan nilai-nilai moral serta jati diri mahasiswa guna membentuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar sebagai calon pendidik. Pada proses pelaksanaannya, mahasiswa melakukan observasi pengamatan terhadap kultur sekolah, good practice yang diterapkan di sekolah, kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, serta proses pembelajaran di kelas baik secara daring ataupun luring. Kegiatan PLP1 berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, terdapat banyak sekali transisi pembelajaran yang semula dilakukan secara luring atau luar jaringan ataupun daring dalam jaringan. Kini ditetapkan proses pembelajaran secara blended, yaitu luring dan daring. Tentu terdapat implikasi dari penerapan pembelajaran daring dari segi teknologi, penerapan media pembelajaran yang tepat, dan inovasi pembelajaran yang mudah dengan biaya rendah perlu dipikirkan sebagai bahan acuan calon pendidik pada saat proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Yang kedua yaitu tujuan. Berdasarkan dari latar belakang di atas, tujuan dari penulisan laporan PLP1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan hasil pengamatan kultur sekolah di MTS Negeri 1 Kota Makassar. 2. Untuk menjelaskan hasil pengamatan good practice yang diterapkan di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang ketiga, untuk menjelaskan hasil pengamatan strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan hasil pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, baik secara daring maupun luring di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat yang diperoleh setelah melakukan kegiatan PLP1 yaitu yang pertama bagi penulis, menambah pengetahuan dan pemahaman yang baru terkait proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah menengah pertama,
memperoleh pengalaman dan gambaran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah pertama. Yang kedua, bagi program studi pendidikan matematika, mengetahui proses pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai lulusan sarjana dan dapat masukan mengenai kasus pendidikan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang ketiga, bagi MTS Negeri 1 Kota Makassar, mengetahui hasil pengamatan langsung terkait kondisi MTS Negeri 1 Kota Makassar, mulai dari visi dan misi, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan formal di sekolah, kultur sekolah, dan kebiasaan positif di sekolah yang dapat ditingkatkan melalui perbaikan untuk hasil pengamatan yang memperoleh catatan kurang maksimal dalam penerapannya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, guru. Selanjutnya yang kedua yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1. Nah, untuk bab 3, metode pengamatan. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang menjadi arsip sekolah. Yang kedua, pengamatan langsung dan pencatatan mengenai kultur sekolah dan proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, wawancara mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang bersangkutan. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan data, pengenalan lapangan persekolahan di MTSN Negeri 1 Kota Makassar dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan November. Adapun rinciannya sebagai berikut: pada tanggal 10 September 2021, penyerahan surat pengantar izin observasi. 13 September 2021, wawancara wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk kurikulum, kultur sekolah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, 7 Oktober 2021, yaitu pengamatan kegiatan proses pembelajaran. Pada tanggal 14 Oktober 2021, sama untuk pengamatan kegiatan proses pembelajaran. Pada tanggal 28 Oktober 2021, pengamatan dan wawancara struktur organisasi dan tata kerja di sekolah dan adanya visi dan misi di sekolah. Yang keempat, pada tanggal 4 November 2021, pengamatan dan wawancara di bidang kesiswaan dan bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu prosedur analisis data. Adapun prosedur analisis data, yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua pengamatan dan analisis data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Bab 4, pembahasan. Yang pertama yaitu profil sekolah. Sejarah singkat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar adalah salah satu sekolah menengah pertama terakreditasi A dan berbasis agama di Kota Makassar. Sekolah ini berdiri gagah di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 1 Amanuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor telepon 0411 874 856. Letak lokasi madrasah ini bersebelahan dengan MAN 2 Kota Makassar yang terletak sangat strategis serta mudah dijangkau oleh kendaraan umum dari berbagai kota di Makassar maupun di Kabupaten Goa. Sebelum ditunjuk sebagai salah satu madrasah yang berstatus model atau percontohan di Makassar oleh Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Agama, MTS Negeri 1 Kota Makassar dulunya bernama Pendidikan Agama Negeri atau PGAN selama kurang lebih 4 tahun. Namun, pada tahun 2018, MTSN 1 Kota Makassar kembali nama yang sebelumnya adalah MTSN 1 Model Makassar. Mulai dari berdirinya MTSN 1 Kota Makassar hingga kini, jabatan kepala madrasah telah banyak mengalami pergantian dari rentang tahun 1978 hingga saat ini. Adapun nama-nama kepala madrasah adalah yang pertama DRA Haji Siti Hanilah, DRS Haji Abdullah Jamati, DRS Muhammad Natsir Katutu, DRS Haji M. Yusuf Hussein, DRS Zainal Abidin, DRS Haji Abdul Hamid Syah, DRS Haji Iskandar Falang
MPD, Dr. Dr. Haji Yuspiani MPD, Dr. Haji Wahyuddin Hakim SPD MHum, Drs. Haji Abdul Rafiq MPD, Haji Darmawati SAG MPD, dan yang terakhir hingga saat ini yaitu Zulfikar Nur SPDI MPDI. Akhir tahun kemarin, MTSN 1 Kota Makassar mencetuskan sebuah gagasan untuk membagi kelas menjadi 4 bagian, yaitu kelas sains dan riset, kelas bilingual, kelas tahfiz, dan kelas skill. Walaupun di masa pandemi, peserta didik di madrasah tidak kehilangan semangat untuk meraih prestasi, baik dari segi religi, akademik, sains, teknologi, riset, dan soft skill. Selain itu, madrasah juga membuka kelas asrama atau boarding school. Untuk kelas asrama diikuti para siswa dengan seleksi ketat dengan persyaratan prestasi akademik minimal 80 dan non-akademik juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi dan nasional. Yang kedua, untuk identitas lembaga MTSN 1 Kota Makassar dapat dilihat pada video di atas. Kemudian madrasah memiliki slogan yaitu madrasah hebat, madrasah bermartabat. Dengan jumlah bangunan dan ruangan, bangunan gedung terdapat 17 unit dengan keadaan permanen, keadaan ruangan, ruang belajar 38 unit, ruang kantor 9 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang olahraga 1 unit, ruang laboratorium 2 unit, ruang kesenian 1 unit, gudang 2 unit, kantin 8 unit, toilet 29 unit, ruang penjaga 2 unit, dan lain-lain seperti musola dan UKS 7 unit. Dengan kondisi bangunan dan ruangan secara keseluruhan yaitu baik. Yang ketiga yaitu visi dan misi MTSN 1 Kota Makassar. Yang pertama yaitu visi. Istiqomah atau Islam terampil inovatif, berkarakter, amanah, dan berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkarakter dan berorientasi pada peningkatan mutu. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, hijau, nyaman, dan asri. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyiapkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlakul karimah. Yang keempat yaitu struktur organisasi dan tata kerja di MTSN 1 Kota Makassar. Karena bangunan untuk kantor baru selesai dibangun, sehingga struktur organisasi dan tata kerja di MTSN 1 Kota Makassar belum terpasang. Hal lain yang menyebabkan belum adanya struktur organisasi yang terpasang karena baru-baru ini dilakukan pergantian kepala madrasah di MTSN 1 Kota Makassar. Namun, untuk deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi dapat dilihat di masing-masing meja tenaga pendidik. Yang kelima, yaitu interaksi sosial. Yang pertama, hubungan antar guru, yaitu saling menghargai, saling membantu, saling bertanggung jawab, menggunakan tutur kata atau bahasa yang baik dan sopan dengan sewajarnya. Yang kedua, hubungan guru dan siswa saling menghormati siswa terhadap guru, begitupun sebaliknya dengan tetap menjaga ketaatan kepada gurunya. Yang ketiga, hubungan antar siswa saling tolong-menolong, kompak, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar saat bermain. Dan yang keempat, hubungan guru dan pegawai saling menghargai dan menghormati dengan keakraban. Yang kedua yaitu tata tertib kewajiban siswa. Setiap siswa wajib menjaga nama baik madrasah, mengikuti segala kegiatan yang telah ditetapkan madrasah, hadir di madrasah pukul 7 WITA, berdoa dan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran pertama dimulai dan berdoa setelah pembelajaran berakhir, salat berjamaah,
Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh orang tua siswa atau wali siswa apabila berhalangan hadir di madrasah. Memelihara, menciptakan lingkungan yang kondusif dan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman, kebersihan lingkungan, gedung, dan semua sarana prasarana madrasah. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan madrasah, membawa buku dan alat-alat pelajaran lainnya sesuai jadwal pelajaran, menyelesaikan tugas-tugas pelajaran lainnya sesuai jadwal pelajaran, menjadi anggota perpustakaan, menempatkan kendaraan khusus sepeda di tempat yang telah ditetapkan dan dalam keadaan terkunci, mengganti kerusakan atau kehilangan barang-barang inventaris madrasah, mengganti kerusakan atau kehilangan barang-barang madrasah akibat kecerobohan, memiliki kartu siswa, menggunakan kartu izin keluar kelas atau IKK apabila akan meninggalkan kelas saat proses belajar mengajar berlangsung atas izin guru, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mematuhi aturan dan tata tertib yang diberlakukan khusus di laboratorium, UKS atau PMR, perpustakaan, masjid, dan ruang atau tempat penunjang pendidikan lainnya. Berpakaian seragam, sopan, dan rapi dengan ketentuan sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar di atas. Untuk siswa perempuan juga sama, dapat dilihat pada layar di atas. Adapun hak-hak siswa, setiap siswa berhak untuk mengikuti pembelajaran sesuai jadwal, menggunakan fasilitas yang ada di madrasah dengan seizin pengelola atau penanggung jawab ruangan, meminjam buku di perpustakaan, mendapat layanan dari guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar atau masalah pribadi, mendapatkan layanan perbaikan nilai, dan mendapatkan reward. Pembinaan siswa yang pertama, setiap ada pelanggaran tata tertib akan dilaksanakan pembinaan secara bertahap. Hasil pembinaan dicatat sebagai data pada buku rekapitulasi pelanggaran siswa, pemanggilan orang tua atau wali siswa. Setiap pelanggaran siswa dengan keadaan tertentu akan dilakukan pembinaan dan mengundang orang tua atau wali siswa. Jika orang tua wali siswa tidak memenuhi undangan dari pihak madrasah tanpa keterangan, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran hingga orang tua atau wali hadir di madrasah. Yang ketiga yaitu kegiatan rutin. Yang pertama yaitu kurikulum. Segala dokumen kurikulum, mulai dari visi, misi, dan tujuan pendidikan, silabus mata pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran dan program tahunan maupun semester, tersedia di masing-masing tempat di ruangan kurikulum.
Kurikulum yang digunakan madrasah saat ini adalah kurikulum 2013 disempurnakan 2018 dengan implementasi yang cukup baik di lingkungan sekolah, terutama perubahan pembelajaran dari konvensional ke digital. Kendala yang paling sering ditemukan ketika pembelajaran diubah dari konvensional ke digital adalah kendala jaringan atau kuota internet. Tidak semua siswa memiliki finansial yang sama dengan siswa lainnya. Akibatnya, beberapa siswa terkadang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka melalui Zoom atau Google Meet karena terkendala pada jaringan yang kurang baik atau kuota internet yang tidak mencukupi. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2013 disempurnakan 2018 tidak begitu signifikan, hanya di beberapa bagian seperti silabus yang sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Setiap guru sudah harus menyusun dan membuat perangkat kurikulum yang dibutuhkan untuk mencapai suatu yang ditargetkan di setiap semester maupun tahunan, sehingga untuk mencapai target tersebut, guru membuat bahan ajar yang mudah dipahami siswa pada pertemuan daring, seperti membuat PowerPoint dan atau video YouTube. Biasanya, guru juga memperbarui perangkat elektronik yang digunakan untuk mengajar, agar mampu menjelaskan secara daring layaknya secara luring. Prestasi siswa madrasah pun tidak menurun walaupun berada di masa pandemi COVID-19. Tahun ini, MTSN 1 Kota Makassar meraih 4 gelar dalam ajang ASEAN Robotic Day 2021 yang diadakan pada tanggal 21 hingga 22 September 2021. Salah satunya, juara 2 kategori kreatif robot dengan karya Hoax LoRa, yaitu alat pendeteksi oksigen dalam darah berbasis LoRa. Yang kedua yaitu kegiatan kurikuler. Pada proses pembelajaran, guru memulai dengan kegiatan membuka, yaitu dengan memberi salam, membaca doa, memberikan motivasi, dan memberitahu tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Pada proses pembelajaran berlangsung, guru membagikan materi dengan PowerPoint yang tidak begitu padat dengan tulisan, sehingga siswa lebih mudah mengetahui dan memahami poin-poin yang ingin dijelaskan. Biasanya, guru menggunakan alat bantu pen agar mudah menulis atau mencoret layaknya berada di dalam kelas. Pada saat menjelaskan, guru menggunakan percakapan dua arah dengan siswa dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan HOTS atau bersama-sama menyelesaikan contoh soal HOTS dengan guru. Di akhir proses pembelajaran, guru membantu peserta didik untuk menarik kesimpulan yang tepat pada pertemuan hari itu agar lebih mudah untuk dipelajari kembali. Biasanya, saat pertemuan usai, guru memberikan tugas pada LMS madrasah untuk dikerjakan siswa. Apabila pembelajaran dilakukan secara asinkron, maka guru mengirimkan lembar kerja atau penugasan di LMS Classroom ataupun grup WhatsApp. Materi biasanya dibagikan via grup WhatsApp lengkap dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan asinkron hari itu. Setelah siswa mengirimkan hasil kerjanya, guru sudah seharusnya memeriksa setiap jawaban siswa dan memberikan umpan balik di pertemuan selanjutnya apakah tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai atau perlu diberikan penjelasan lebih. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler saat sebelum pandemi sering dilakukan kunjungan, salah satunya ke Laboratorium Biologi di Universitas Negeri Makassar. Namun, untuk saat ini dengan mengikuti situasi dan kondisi saat ini, sehingga kegiatan kokurikuler dihentikan untuk sementara sampai waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah yaitu yang pertama bahasa Arab, bahasa Inggris, karya ilmiah remaja atau KIR, marching band, organisasi intramadrasah atau OSIM, IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid, PMR, Pramuka, Tari, Paskibra, dan Karate. Yang keempat yaitu kultur organisasi sekolah. Yang pertama kegiatan 3S. Kegiatan 3S atau senyum, salam, sapa sudah dibiasakan untuk diterapkan kepada seluruh warga madrasah. Jika berpapasan, seluruh warga sekolah saling senyum, sapa, dan salam dengan sopan. Seluruh warga madrasah tidak hanya bersikap ramah dan hangat kepada sesama
sesama warga madrasah, tetapi juga kepada tamu yang datang berkunjung ke madrasah. Hal ini diamati dan dirasakan mahasiswa PLP saat melakukan proses observasi di MTSN 1 Kota Makassar. Yang kedua yaitu pengkondisian awal belajar. Untuk pembelajaran secara luring, ruang belajar, kesiapan fisik dan psikis untuk belajar, dan motivasi awal dilakukan agar pengkondisian awal belajar berjalan dengan kondusif. Sebelum memulai pembelajaran, siswa melakukan salat duha bersama, kemudian memasuki kelas masing-masing untuk melakukan pembelajaran. Guru memasuki ruang kelas dengan mengucapkan salam dan disambut oleh peserta didik yang selanjutnya memanjatkan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Tidak berbeda jauh saat pembelajaran secara luring, pembelajaran daring diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian masing-masing siswa memasuki kelas masing-masing yang ada di breakout Zoom untuk selanjutnya melakukan pembelajaran sinkron secara daring. Yang ketiga, upacara bendera. Melihat situasi dan kondisi saat ini, upacara bendera di MTSN 1 Kota Makassar ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. Walaupun pembelajaran sudah mulai dilakukan secara blended, namun upacara bendera masih belum dilakukan kembali. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Dalam pembelajaran daring seperti sekarang, memang dalam memonitoring peserta didik terjadi banyak kendala dan tidak dapat mengetahui pelanggaran dalam ketertiban aturan pada saat itu. Namun, karena pembelajaran telah dilakukan secara blended sehingga wakamat bidang kesiswaan atau guru yang sedang piket setiap pagi berdiri di depan gerbang madrasah untuk menyambut dan mengecek siswa terkait ketertiban aturan, mulai dari seragam, rambut, kuku, dan atribut sekolah. Yang kelima yaitu anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan di dalam maupun di luar kelas sudah diterapkan oleh seluruh lapisan yang ada di madrasah. Hal ini diamati dan disaksikan oleh mahasiswa PLP saat melakukan observasi pada pembelajaran tatap muka terbatas. Keenam, anjuran menjaga ketenangan. Seluruh warga sekolah dianjurkan untuk menjaga ketenangan agar tidak mengganggu di dalam maupun di luar kegiatan belajar mengajar berlangsung. Suasana tenang akan membentuk suasana yang nyaman dan tidak mengganggu warga madrasah lainnya yang sedang melakukan aktivitas. Yang ketujuh yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Dalam pemanfaatan waktu, seluruh lapisan warga di madrasah dianjurkan untuk disiplin waktu. Mayoritas seluruh warga madrasah datang dan pulang dengan tepat waktu. Peserta didik memang banyak yang sudah disiplin terhadap waktu untuk hadir ke sekolah saat pembelajaran luring maupun kehadiran saat pembelajaran daring. Aturan ini juga dipergunakan seperti pada saat jam istirahat dan saat beribadah berjamaah. Yang kedelapan, ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Karena situasi dan kondisi saat ini masih berada di kondisi pandemi COVID-19, sehingga madrasah memberikan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga pengecekan suhu tubuh. Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan, melalui kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat PLP yang telah dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Makassar merupakan wujud dalam persiapan mahasiswa sebagai calon pendidik yang berkualitas, berkompetensi dan berpengalaman, bertanggung jawab dan mandiri. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, visi dan misi MTSN 1 Kota Makassar terdapat pada halaman utama saat memasuki lingkungan madrasah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola madrasah belum terpasang di salah satu sudut sekolah. Namun, implementasi berdasarkan jabatan struktural yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya. 3. Peraturan yang dibuat oleh MTSN 1 Kota Makassar dibuat mengikat dan dijadikan sebagai pedoman oleh warga madrasah. 4. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan minat, bakat, pemahaman baru, seperti kunjungan laboratorium dan kegiatan ekstrakurikuler yang cukup beragam seperti OSIM, PMR, Paskibra,
KIR, IRMAS, dan lain sebagainya. Namun, pada saat masa pandemi COVID-19, seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ditiadakan. Yang kelima, untuk kultur sekolah yang sudah dibangun, hal tersebut terlihat pada saat observasi dilakukan. Hal tersebut tercermin pada saat peserta didik melakukan 3S, pengkondisian awal belajar yang kondusif dengan memperhatikan suasana pembelajaran yang tenang dan nyaman. Kemudian, seluruh warga madrasah juga saling mengingatkan mengenai hal-hal untuk menjaga kebersihan, menjaga ketenangan, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kedua yaitu refleksi. Pengalaman selama proses pengamatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 memberikan saya gambaran terkait dunia kerja di instansi pendidikan. Melalui kegiatan ini, saya lebih banyak mendapat pengalaman baru mengenai bagaimana dalam mengelola suatu madrasah atau sekolah, mulai dari menentukan tujuan madrasah dengan menyusun visi dan misi untuk menjalankan kegiatan organisasi madrasah. Kemudian, dalam hal memanajemeni sekolah, dibutuhkan struktur organisasi sekolah yang jelas agar setiap individu memiliki jabatan dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Kultur sekolah yang baik dibangun untuk mempermudah proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Pembiasaan positif di madrasah dibangun demi terciptanya kultur yang menjadi ciri khas dari MTSN 1 Kota Makassar. Terakhir, melalui aturan dan tata tertib yang berlaku di madrasah untuk seluruh warga madrasah merupakan upaya untuk membangun kedisiplinan terhadap saya selaku salah satu mahasiswa PLP1. Demikian yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.